Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi di channel GG Motovlog ya. Kita di sini biasa lah ya. Kita membahas tentang terkait MotoGP ya. Yang bikin menarik kita di sini memang akan membahas tentang Repsol Honda kembali, guys ya. Jadi ini cara Repsol Honda membenahi motornya. Jadi Honda tak lagi bersama Marquez ya sekarang. Ini bukan berarti kalau Honda itu dia akan berlarut-larut dalam keterpurukan, enggak. Jadi saya akan cerita, dulu Honda juga punya sejarah loh, pernah ditinggal oleh pembalapnya yang bertalenta. Kisahnya tidak lain tidak bukan, ini adalah kisah rider Honda yang meninggalkan timnya karena sakit hati. Wah, gitulah gampangannya ini. Jadi ini kisah dari Valentino Rossi ya. Saat itu tahun 2001 dia berhasil menjadi juara dunia di tim satelit Nastro Azzurro ya, kira-kira tuh. Terus habis itu singkat cerita dia pindah ke Repsol Honda. Tahun pertama juga juara, tahun kedua juga juara sama Honda. Rossi ini adalah pembalap Honda yang bertalenta ya. Dia itu juga anak emas ya. Dimana saya tahu itu, seingat saya dulu motor-motornya sangat menarik ya, dan liverinya spesial sekali. Nah, di saat jaya-jayanya tim Repsol Honda dan pembalapnya juga menjadi leading championship, jadi juara dunia, Honda ini melakukan suatu hal yang blunder sekali, mengucapkan segmen yang blunder sekali kepada Rossi, atau Rossi mendengarnya suatu ungkapan kayak ini kok kayak nyepelein banget gitu. Honda jadi zaman dulu tuh memang dia mengucapkan hal yang blunder. Jadi Rossi bisa juara dunia, ini ungkapan Rossi lagi. Ini ungkapan dari Honda ya, orang-orang Honda. Rossi mampu juara dunia bukan karena dianya yang hebat atau pembalapnya yang hebat, melainkan motornya yang hebat. Wah, sontak marah Valentino Rossi itu. Rossi itu marah saking geramnya dia menerima tawaran dari Yamaha. Tawaran itu ditawarkan oleh Davide Brivio ya, Davide Brivio. Wah, susah kali sih aku ngomong. Dan mulai tes motor secara diam-diam, itu wah sangat fenomenal banget sih pengalaman itu. Sampai akhirnya Rossi keluar tim dari Repsol Honda dan membuktikan bahwasannya bukan hanya untuk jadi juara, bukan hanya motornya saja, tapi kita butuh talenta pembalapnya. Ini Rossi sudah membuktikan kalau juara itu bukan 100% dari motornya aja yang hebat gitu ya guys ya. Dan itu sampai saat ini pun masih terbesit sakit yang sangat mendalam dan menjadi kenangan luka lama antara tim Honda dan Rossi. Nah, ini kita cerita di saat ini ya. Lain Rossi, lain Marquez. Marc Marquez adalah pembalap yang berbakat. Dia memiliki talenta yang bagus, dia juga sangat fenomenal. Angkat topi lah aku sama Marc Marquez ini. Dia bersama Honda menjadi juara dunia berkali-kali, sampai 6 kali ya. Yaitu di tahun pertamanya yang paling fenomenal itu saat ini adalah Marc Marquez. Iya itu Marc Marquez itu dia memang baru masuk ke kelas MotoGP itu bisa langsung juara dunia. Dia rookie juga, dia juga sang juara dunia juga ya guys ya. Itu hebat Marquez itu sebenarnya. Nah, Marquez bersama Honda menyambut banyak juara dunia ya kan. Dia
dia jadi anak emas lah di Honda lah. Tiba saatnya tahun 2020, di saat Marquez di tahun 2019 juara yang sangat mengagumkan sekali, di mana Marquez itu juara bersama adiknya Alex Marquez di Moto2. Nah, ini langka ini, guys. Jadi rider itu bisa juara dunia kakak adik ya. Satu Alex Marquez itu juara di kelas Moto2, sedang kakaknya di MotoGP ya. Nah, di tahun 2020 itu Marc Marquez itu jatuh di Jerez. Ya gimana ya? Jadi cerita alurnya Jerez itu Marc Marquez itu sudah ada di depan, guys. Dia dalam balapannya itu, tapi dia jatuh. Dia ngotot untuk ngejar ya kan. Jatuh, terus habis itu dia turun ke posisi 18 kalau nggak salah, ngejar lagi sampai ke posisi 3. Nah, baru disitulah motornya headset dan dia cedera parah dan mengharuskan Marc Marquez itu absen lama banget. Absennya itu tuh ada 3 bulanan kalau nggak salah itu. Nah, di jeda Marquez itu absen, guys. Nah, ini menjadi awal malapetakannya Honda nih, guys ya. Jadi kan Marquez itu istirahat, dia melakukan pengobatan, melakukan pemulihan biar dia bisa fit 100%. Jadi pengembangan motornya dia sudah tidak memberi masukan dari perkembangan motornya itu ya. Nah, ini semakin kelihatan Honda itu, sumpah. Honda itu sejak ditinggal absen Marc Marquez, dia itu dia puasa podium, dia puasa kemenangan, cukup podium itu masih ada sebenarnya tuh, tapi saya lupa. Dan sampai tahun 2023 yang menang pun bukan dari tim pabrikan, tapi yang menang pun dari Alex Rins di sirkuit kota, di sirkuit Austin, di sirkuit Amerika lah kita. Banyak itu namanya itu. Nah, jadi puncaknya Marquez itu sudah muak sama Honda. Bukan muak sih ya, dia kesal sama motornya karena Honda tidak memberikan motor dengan racikan juara, ya kan. Nah, dia akhirnya keluar karena dia memilih pingin mencari tim dengan motor yang juara. Jadilah dia pindah ke Gresini Racing. Nah, begitu ya ceritanya. Nah, kalau sekarang kita lihat ya bagaimana Honda bebenah setelah sepeninggalnya Marquez ya. Jadi memang kalau dilihat dari sini, menurut poin tahun 2023, poin yang diraih oleh semua tim, baik itu Ducati, baik itu KTM, baik itu Aprilia, baik itu Yamaha atau Honda. Jadi yang paling rendah mendapatkan poin itu adalah Honda. Sumpah Honda. Jadi peraihan poin dari main race itu sama sprint race itu dikategorikan dengan A, B, C, D, ya kan? A tentunya Ducati lah. B nggak ada. C itu dua tim. Itu KTM sama Aprilia. D ini juga 2 tim, Yamaha sama Honda. Lah, berarti di tahun 2023 Honda, kita bayangin ya, Honda betapa kehilangan arah pengembangan motor. Sempet ya Marc Marquez dalam 2023 tuh minta sasis Kalek, ya kan, mendadak minta sasis Kalek. Dan beberapa kali pengembangan motornya tuh gagal dari dari sasisnya, dari aerodinamika juga dia lambat. Honda tuh dia lambat dalam berkembangnya itu pada tahun 2023 ya. Alhasil memang ampas banget tim Honda di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 kita lihat
di seri apa ya, di seri pramusim baik di Valencia ataupun di Malaysia, kita lihat bahwasannya Honda itu melakukan rombakan yang besar-besaran pada motornya ya. Wah, gila itu. Kalau kita lihat ya, yang kita bandingin aja deh. Sepertinya yang akan keluar lebih dulu dari keterpurukan tim Jepang itu adalah Honda. Kenapa kok Honda? Coba kalian bisa cek nanti di internet atau enggak di podcast lain ya. Honda ini memang diameter motornya ini dia jadi panjang, ya kan? Lalu dia motornya tuh pendek. Ini konon katanya ya, Honda itu mengincar sebuah senter geometri yang kecil. Katanya kalau misalnya senter geometrinya kecil itu motor bakalan lincah. Nah gitu katanya. Nah itu satu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, memang motor GP itu dia dibikin sedemikian rupa kalau swing armnya tuh bisa dipanjangin, bisa dikecilin sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, di lain sisi juga motor Honda dia juga melakukan berbagai banyak riset ya. Contohnya dalam pengembangannya itu dia memanfaatkan dua rider dari Ducati, yaitu Luca Marini sama Johan Zarco. Itu bukan berarti Joan Mir nggak ikutan ya, tapi Joan Mir itu dia ikutan juga dalam pengembangan itu. Nah, Luca Marini ini orangnya sangat-sangat perfect ya, sangat-sangat metodologis ya. Dia itu sangat rapih dalam kerja, dalam menganalisis motor. Yang diungkapkan Luca Marini di sini adalah bahwa motor tahun 2024 ini adalah motor yang sangat potensi untuk bisa bagus di tahun 2024. Kok bisa kayak gitu? Kok bisa mengeluarkan segmen seperti itu Luca Marini? Nah, karena Luca Marini di tes pertama Valencia itu udah nyoba motor tahun 2023 RC Tuan Trevi 2023. Yang dia rasakan adalah motor ini sangat parah sekali. Dia sangat kurang di downforce-nya juga, terus di traksi belakangnya juga, terus top speed-nya juga, terus yang perlu diimprove dan PR banget itu adalah stability dari motor tersebut gitu. Nah, setelah dia mencoba 2023 motor RC Tuan Trevi GP 2023, Luca Marini langsung full mencoba dan merasakan feedback dari motor 2024, dan muncullah feedback dari motor itu, dan dia bisa menganalisis bahwasannya motor ini motor yang sangat potensial untuk melawan pabrikan-pabrikan yang sedang kompetitif saat ini. Dia mengucapkan kayak gitu. Karena apa? Motor ini dia sangat sudah mempunyai stabilitas yang bagus dibandingkan MotoGP RC Tuan Trevi tahun 2023. Dan motor ini juga secara aerodinamik meskipun kurang, tapi lebih baik daripada GP 2023. Dan saking rapihnya Luca Marini dalam menganalisis motornya setelah dia ngetes di Valencia, habis itu dia ngetes di Malaysia, dia bisa menemukan karakter asli dari RC Tuan Trevi 2024 ini, yaitu di mana motor ini punya kelebihan di traksi depan yang melimpah. Jadi motor ini tidak usah banyak berubah, kita perbaikin yang ada aja. Kita
kita perbaikin dari sisi aerodinamika belakang, terus agar bisa mendapatkan traksi yang melimpah juga. Selain itu motor ini juga harus di-approve kembali downforce-nya agar bisa sempurna di dalam lintasan. Jadi begitu ucap Luca Marini ya. Wah. Jadi dalam pengembangan motor Honda ini ada yang unik, guys. Jadi kan Luca Marini menggantikan Marc Marquez ya kan. Dan Marc Marquez itu ketika keluar dari tim Honda tidak boleh membawa orang-orang Honda ke Ducati. Alhasil kru chiefnya kan masih Santi Hernandez dan itu langsung digantikan oleh kru chiefnya Joan Mir. Ya saya lupa lah kru chiefnya. Tapi kalau misalnya Luca Marini ini bekerja bersama Santi Hernandez, itu kenangan-kenangan yang lalu tidak akan terlupakan itu. Jadi Santi Hernandez ini dia orang yang selalu setia bersama Marquez di tim Honda, dan dia mungkin masih ada sedikit rasa kesal ya bersama tim VR46, karena tim VR46 ini milik Valentino Rossi, dan Valentino Rossi tadi mempunyai luka yang mendalam, mempunyai luka kenangan yang sangat-sangat sakit sekali dengan Honda ya. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi kita bicara tentang pengembangan Honda ya, pengembangan Honda menurut Johann Zarco. Jadi Johann Zarco juga ini dia dulunya kan sekarang kan dikontrak oleh LCR Honda ya. Dulunya tahun 2019 kalau enggak tahun 2020 itu pernah menjadi wildcard tim LCR Honda menggunakan motor Nakagami saat itu, tapi dia jatuh kalau nggak salah tuh. Jatuhnya itu keterak sama motornya siapa itu, dia kayak salto gitu loh. Lucu aku kalau lihat itu tuh. Nah, Johann Zarco mengatakan kalau semisalnya GP 2023 ini masih ada dan masih digunakan sekarang buat nanti di 2024, itu bakalan hancur, Mak. Sumpah, ini motor 2023 ini sangat parah sekali. Banyak berbagai kekurangan dari speknya juga. Kayaknya pengembangannya juga itu kayak setengah-setengah itu motor RC123 2023 itu ya. Dia yang seperti saya jelaskan tadi, feedbacknya juga sama kayak Luca Marini. Dia motor ini sangat top speednya kurang. Yang kedua ini susah dibelokkan, akselerasinya juga buruk. Yang ketiga ini traksi depan dan belakang itu tidak stabil, artinya geometrinya itu berantakan, kata Johann Zarco. Tapi Johann Zarco di sini kagum sama Marc Marquez tahun 2023, meskipun dia banyak jatuh di berbagai sirkuit, tapi dia sesekali berada di depan dan dia bisa membawa RC123 2023 dengan dengan baik. Nah, itu ungkapan dari Johann Zarco ya. Jadi begini guys, kayaknya ya dibandingkan tim Yamaha, Honda ini memiliki sebuah strategi yang bagus. Dia mulai dari awal ya kan. Nah, Honda ini juga sudah ngikut mesinnya sama tim-tim lain ya kan. V4 menggunakan mesin V4, sedangkan Yamaha masih di V4. Dia ubah dengan V4 itu. Dia otak-atik terus, dan dia juga belum bisa mengambil resiko Yamaha itu untuk mengubah menjadi motornya menjadi V4, karena DNA-nya Yamaha itu berada di inline 4 ya.
Wah, Quartararo itu udah gedek-gedek itu. Katanya motor yang baru dicoba tuh biasa aja, nggak ada kayak berubah-berubahnya itu ya. Meskipun speed Yamaha itu bertambah, tapi masih banyak penilaian dari Quartararo yang B aja motor ini tuh. Ini kalau misalnya Honda bisa menerima feedback dengan baik dari pembalapnya ini, Luca Marini dan Joan Mir, dia bakal bisa kompetitif lagi tanpa harus mengalami keterpurukan yang panjang hingga mengakibatkan mendapatkan podium yang susah ya. Ya, bayangin aja kalau misalnya motornya kompetitif semua. Oh iya, ada kabar baru. Jadi motor GP 2024 RC23 itu milik Honda itu dia akan dipakai tim LCR Honda ya. LCR Honda tuh tim satelitnya. Jadi dua tim satelit sama tim pabrikan itu dia mendapatkan spek spek mesin terbaru, motor terbaru juga. Nah, ini kalau misalnya Honda bisa berhasil, ini betapa fenomenalnya sekali ya. Ini dua pembalap ini memang hebat itu. Empat kan, ada Takagami, ada siapa? Ada Johan Zarco, ada Joan Mir, ada Luca Marini. Misalnya ini semuanya perform, wah itu jadi hebat itu. Bener paling singkat mengatasi keterpurukan itu pasti itu. Dan bisa jadi Marquez itu kembali lagi ditarik nih oleh Honda nih, karena Honda udah bisa mampu membuat motor yang juara. Kan perpisahannya si Marquez itu bukan perpisahan untuk selamanya ya kan. Jadi kapanpun Marquez bisa pindah ke Honda, dan Honda selalu terbuka pintunya untuk Marquez. Begitu guys ya. Untuk konten kali ini saya terima kasih banget untuk orang-orang yang sudah menonton channel GG Motovlog ini ya. Saya kira saya sangat diapresiasi sekali dengan kalian menonton channel ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya guys ya, dan nyalain lonceng notifikasinya juga. Mungkin cukup sekian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.